Hey guys, ketemu lagi bersama Misteri Anak Lanang. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman ulun saat manting di Sungai Mentaya di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi pada tahun 2008, saat itu aku masih duduk di kelas 2 SMK. Tepatnya saat liburan sekolah saat bulan Ramadan. Suatu ketika, ada kakak sepupu aku menelpon aku dan mengajak aku berliburan di Kota Sampit. Dan kebetulan ada teman aku yang bernama Andi. Ia juga penasaran ingin berlibur ke Kota Sampit untuk menikmati strek memancing ikan-ikan yang ada di Sungai Mentaya. Dan kami berdua pun merencanakan hari keberangkatan untuk menuju Kota Sampit dan melakukan persiapan apa saja yang harus kita bawa. Setelah persiapan matang, dan kami memutuskan di hari Minggu jam 7 pagi untuk start dari landasan Ulin untuk menuju ke Kota Sampit. So, perjalanan ini benar-benar sangat melelahkan dengan jarak tempuh 435 km atau 7-9 jam berkendaraan menggunakan sepeda motor. Perjalanan pun kami mulai. Kami tidak sabar pengalaman indah apa yang akan kami temukan di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Mungkin begitu sangat lelah perjalanan kali ini. Namun perjalanan ini terasa indah saat kelak perjalanan ini akan menjadi kenangan di masa tua kelak. Dan akhirnya kita sampailah di Jembatan Tumbang Nusa, jembatan rawa terpanjang yang ada di Kalimantan, yakni jembatan dengan panjang 10,5 km. Beranjak hari semakin siang, kami pun melanjutkan perjalanan kembali sesambil menikmati pemandangan yang indah yang belum pernah aku lihat di kotaku. Rasa lelah dan lapar pun datang. Dan saat itu, waktu menunjukkan jam 5 sore. Dan tibalah kita di tempat tujuan kita, yakni di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Saat itu Kota Sampit begitu ramai. Soal saat sore itu adalah di awal puasa di bulan puasa Ramadan. Dan kami pun menyempatkan untuk membeli umpan dan kail di pasar dekat dermaga pelabuhan Kota Sampit. Selepas azan maghrib berkumandang, kami pun berbuka puasa bersama untuk melepas lelah dan membayar segala perjalanan yang sudah kita lewati dalam hampir 9 jam perjalanan menuju ke kota ini. Dan tak terasa malam pun datang, dan kami bersiap pergi untuk memancing di pinggir Sungai Mentaya dekat pelabuhan Sampit. Kami berdua pun dengan semangat berharap hasil tangkapan ikan pada malam ini mendapat ikan yang berlimpah. Sembari menunggu pancing kita di lahap ikan agar tidak jenuh, kami pun sesekali bercerita pendek di tepi sungai itu. Seketika, kail pancingku disambar ikan. Dengan tenang hati, aku pun mengangkat cepat pancingku. Dan akhirnya, aku mendapatkan sambaran ikan yang lumayan besar. Dan saat ikan itu kuangkat, nampak jelas, ikan itu terlihat begitu aneh di mataku. Ikan itu terlihat kepalanya mirip sekali dengan tikus, dengan gigi, moncong, dan ikan itu memiliki sepasang telinga bulat berukuran kecil. Sontak, aku terkejut, tak percaya dengan apa yang kudapatkan mancing pada malam ini. Mungkin perasaanku saja, karena belum pernah lihat ikan itu sebelumnya. Mungkin saja ikan itu endemik perairan Sungai Mentaya. Aku pun lanjut memancing lagi, berharap ada ikan besar yang kudapat lagi malam ini. Malam pun semakin malam. Tahu mengapa? Saat itu bulu kuduk yang ada di tangan tiba-tiba saja merinding. Dan benar saja, ketika itu aku melihat ke arah luasnya sungai itu. Aku melihat sekelebat bayangan hitam berwujud manusia berwarna hitam terbang di atas sungai. Aku pun kaget melihat kejadian itu. Lalu kugokuskan mata ini untuk menatap joran saja, agar tidak memiliki perasaan yang aneh-aneh lagi. Seketika, bayangan hitam itu datang lagi, terbang di atas sungai seakan bergantian hilir mudik, terbang dengan sosok hitam yang melayang di atas sungai. Dan aku pun memanggil temanku itu dengan berbisik. Aku menanyakan dengannya, "Apakah kamu melihat sekelebatan hitam terbang di atas sungai?" Dan temanku menjawab, "Iya, aku juga melihat kelebatan-kelebatan di atas sungai itu." Dengan rasa cemas, kami pun bergegas menyudahi mancing saat malam itu. Dan kami pun bergegas untuk pulang. Dan saat itu, si Andi untuk memilih tidur di rumah ada dekat di pelabuhan Kota Sampit. Sedangkan aku tidur di rumah teman yang ada di tengah-tengah pusat Kota Sampit. Dan sampailah dan bergegas masuk kamar untuk istirahat melepas lelah. Saat itu, kulihat jam 2 malam pada jam dinding di kamar itu. Kamar itu cukup mewah dan luas. Dan kami pun mencoba memejamkan mata untuk tidur malam ini di kamar itu. Dan mengapa malam itu rasa gelisah itu mulai datang di hatiku. Padahal kamar itu cukup luas dengan kasur spring bed yang tebal dan ruang kamar yang dingin dan sejuk. Secara kamar itu ber-AC, namun di hatiku merasa gelisah tak menentu. Dan aku memilih tidur di bawah lantai di kamar itu. Gelisah itu pun semakin resah kurasakan malam itu. Seakan ruangan itu terasa pengap dan seakan keberadaanku di kamar itu ada seseorang yang sedang mengawasiku. Ku coba membuka selimut dan menutupi selimut yang sedikit tipis ke seluruh tubuhku, menutupi kaki dan badanku. Rasa gelisah itu mulai memuncak. Sambil rebahan, aku sepintas melihat sebuah foto lukisan yang terpajang di kamar itu. Lukisan wanita cantik memakai gaun putih yang sedang memegang selendang dan berdiri di tepi pantai. Aku pun merinding dan mencoba bergegas tidur. Namun rasa takut itu mengalahkan rasa ngantuk mata ini. Semakin terasa seakan semakin mendekat seseorang yang sedang memantau keberadaanku di kamar itu. Benar saja, ketika aku coba tengok lukisan itu, dan apa yang aku lihat? Wanita yang ada di dalam lukisan itu seakan menari indah sambil menggoyangkan kepala dan menarikan selendang hijau menggunakan kedua tangannya. Aku pun tak percaya apa yang aku lihat di kamar itu. Aku coba menggosok-gosok mataku untuk meyakinkan ini semua hanya sebuah halu karena ketakutanku. Setelah ku gosok-gosok mataku dan ku coba menengok lagi ke lukisan itu. Benar saja, wanita itu menari indah sambil melirikkan kedua matanya. Aku pun sontak ketakutan sambil menutupi kepalaku dengan selimut, sambil membaca ayat-ayat yang aku bisa. Rasa takut sudah memuncak hingga keringat ini menetes di sekujur wajah ini. Dan aku memberanikan diri lagi untuk mencoba memastikan semua yang kulihat hanyalah ketakutanku saja. Dan ku mulai menengok ke lukisan itu lagi. Dan ternyata benar sekali, wanita itu masih saja menari. Dan kulihat rambutnya terurai seperti rambutnya tertiup angin pantai. Kulihat laut itu bergelombang. Gelombangnya bersambut-sambutan. Gelombangnya cukup besar dan terlihat warna biru laut itu semakin terang. 1 minggu pun berlalu.
Aku dan Andi pun memutuskan untuk pulang ke Banjarmasin. Cerita 18 tahun yang lalu sungguh menjadi sebuah kenangan indah hingga kini. Lanjut pulang, kami ngebut versi pembalap. Dan suatu ketika, sampai di kota Kerengpangi, depan kita menghantam lubang kecil dan pelang ban depan kami patah. Namun, kami tetap memaksakan kendaraan itu untuk terus berjalan hingga saat menjelang maghrib, knalpot kendaraan pos 1 kita lepas tepat di jembatan Tumbang Nusa. Ternyata bautnya hilang dan kami mencoba mengikatnya dengan sebuah tali kawat. Dan kami sejenak beristirahat di tepi jembatan panjang itu. Seketika, aku melihat tepat di tepi jembatan itu ada pohon jambu kristal berbuah lebat. Lebat sekali buahnya dan besar-besar buahnya. Tak mikir lama, kami pun memetiknya dan melahapnya karena kami sudah mulai kelaparan. Dan kami pun memaksakan perjalanan pulang itu dengan ban depan pelang yang penyok. Jadi serasa kami naik kuda. Jalannya enjot-enjotan dan akhirnya kami pun sampai di Banjarmasin Landasan Ulin jam 1 malam. Masih banyak lagi cerita pengalaman misteri ulun di tempat lainnya. Ulun anak lanang. Dadah.